Anak-anak, kita jumpa kembali pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1 mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangan aseksual pada hewan. Hewan yang melakukan perkembangbiakan aseksual dapat melakukan dengan cara membentuk tunas. Hewan pada filum Porifera dan Coelenterata dapat melakukan perkembangbiakan secara aseksual atau tak kawin dengan cara membentuk tunas. Hewan yang dimaksud adalah jenis Hydra, Lobelia, dan Aurelia. Berikut adalah perkembangbiakan aseksual pada Hydra. Hydra akan membentuk tunas, tonjolan, yang kemudian tonjolan pada tubuhnya itu akan makin lengkap tunasnya dan dia akan lepas untuk menjadi individu baru. Hydra hidupnya ada di perairan. Kemudian juga Lobelia. Lobelia yang bisa melakukan pembentukan tunas harus yang berbentuk polip dalam koloni. Nah, polip ini ketika dewasa akan membentuk tunas pada tubuhnya. Dan tunas ini bisa lepas untuk menjadi Lobelia yang baru. Apabila pada bagian ujungnya lepas, maka dia akan menjadi ubur-ubur. Nah, ubur-ubur inilah yang bisa melakukan perkembangbiakan secara kawin. Namun yang kita bahas pada saat ini adalah pembentukan tunas sebagai cara perkembangbiakan aseksual. Fragmentasi. Cacing pipih atau planaria bila dipotong, maka potongannya akan mengalami regenerasi berkembang menjadi individu baru. Kembang biak seperti planaria ini disebut fragmentasi. Perhatikan sebuah planaria dipotong secara membujur, dibagi menjadi dua, yang mana bagian yang separuh kepala akan membentuk kepala, demikian juga yang satunya separuh kepala akan membentuk kepala, dan akhirnya semuanya berkembang utuh menjadi planaria yang baru. Bagaimana jika planaria dipotong secara melintang? Perhatikan gambar, planaria dipotong menjadi 3 bagian secara melintang. Bagian kepala, ke bagian badan, dan bagian ekor. Yang mana pada bagian-bagian masing-masing untuk yang kepala akan membentuk badan dan ekor. Pada bagian badan akan membentuk kepala dan ekor, sedangkan yang bagian ekor akan membentuk badan dan kepala. Sehingga 3 potongan tersebut kemudian berkembang menjadi planaria baru. Dengan demikian, cacing planaria termasuk cacing yang mudah sekali melakukan fragmentasi. Parthenogenesis. Parthenogenesis adalah proses perkembangbiakan dengan cara bertelur namun tanpa adanya pembuahan atau fertilisasi. Lebah, semut, kutu air, kutu daun dapat bertelur tanpa adanya perkawinan. Dan individu dari hasil telur yang menetas itu menjadi individu baru. Jadi yang perlu diingat dari parthenogenesis adalah bahwa binatang tersebut tidak perlu melakukan perkawinan untuk menghasilkan telur yang bisa menetas menjadi individu baru. Itu intinya dari parthenogenesis. Kita lihat parthenogenesis lebah. Lebah ratu, dia akan memiliki gamet yang bersifat diploid. Sedangkan lebah pejantan, dia memiliki gamet yang bersifat haploid. Nah, kemudian pada lebah ratu yang betina akan terjadi pembelahan meiosis menjadi gamet yang haploid dan mengalami parthenogenesis. Dia bisa berubah menjadi lebah
jantan maupun lebah betina, dan lebah ini adalah jenis lebah pekerja yang hanya melakukan pekerjaan mengumpulkan madu, menjaga sarang dan sebagainya. Kemudian gamet yang satunya akan bertemu dengan sperma yang dihasilkan oleh pejantan. Itu bila terjadi perkawinan antara pejantan dengan lebah ratu. Dan pertemuan ini atau terjadi fertilisasi akan menghasilkan sel baru yang kemudian tumbuh berkembang menjadi ratu atau lebah jantan. Dan ini adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara seksual. Sedangkan tadi yang dilakukan secara partenogenesis adalah lebah itu tanpa melakukan perkawinan dengan pejantan, lebah ratu akan mampu menghasilkan telur-telur yang akan berkembang menetas menjadi lebah-lebah pekerja, baik jenis jantan maupun betina. Partenogenesis kutu. Kutu bisa memiliki telur tanpa melakukan perkawinan, dan telur itu bisa menetas menjadi kutu betina dan kutu jantan. Nah, kemudian ini namanya partenogenesis. Kemudian kutu anakan itu akan berkembang dewasa, dan yang jantan juga akan berkembang menjadi kutu dewasa. Mereka melakukan perkawinan, fertilisasi. Mereka semua adalah N dan N, yang akhirnya fertilisasi itu menghasilkan telur yang bersifat diploid, dan terjadi pembelahan mitosis untuk selanjutnya berkembang menjadi kutu yang baru. Nah, kutu yang baru terakhir itu hasil dari perkawinan seksual. Sedangkan yang kita bahas adalah yang awal, yaitu yang partenogenesis, yaitu kutu tanpa melakukan perkawinan bisa menghasilkan telur, yang telur itu bisa menetas menjadi kutu baru. Perkembangbiakan seksual pada hewan. Bila sel telur dan sperma bertemu dalam tubuh disebut sebagai fertilisasi internal. Dan bila bertemu di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal. Nah, kita akan bahas beberapa hewan yang melakukan perkembangbiakan seksual. Yang pertama pada hewan vivipar. Vivipar adalah golongan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh vivipar, kucing, singa, macan, gajah, kuda, kijang, paus, kambing, babi, dan monyet. Tentunya masih banyak lagi yang lain hewan vivipar. Adalah gambar tentang paus melahirkan. Kemudian kambing melahirkan. Lantas ada ilustrasi tentang gajah yang mengandung. Nah, janin gajah ini lahir dan ini termasuk golongan vivipar gajah. Lantas kemudian hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Tentunya kalian bisa menyebutkan hewan apa saja yang bertelur. Ada yang bertelur hanya 2 dan ada yang bertelur dalam jumlah puluhan. Ini adalah bagian-bagian telur. Ada cangkang telur, ada kalasa, ada putih telur, ada kuning telur atau disebut yolk. Kemudian ada embrio yang nanti akan berkembang menjadi janin. Ada juga ruang udara. Embrio dilindungi oleh putih telur dari goncangan. Jadi putih telur itu berfungsi untuk melindungi embrio. Ruang udara memberikan kebutuhan oksigen. Embrio dapat berkembang jika telur berada pada suhu yang sesuai. Jadi, jika suhu terlalu rendah atau terlalu tinggi dari apa yang harusnya dialami oleh telur, maka telur tidak akan bisa menghasilkan individu baru. Hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar merupakan hewan yang bertelur namun juga melahirkan. Telur pada hewan ovovivipar menetas di dalam tubuh induknya, kemudian dilahirkan keluar dari tubuh induknya. Berikut adalah hewan golongan ovovivipar. Platypus.
kuda laut, iguana, hiu, ikan jupi, salamander, ikan ular kadut, kadal. Semua hewan yang ada di gambar akan menetaskan telurnya di dalam perutnya, di dalam rahimnya. Telur menetas kemudian dikeluarkan dalam bentuk anaknya sehingga nampak dia melahirkan. Padahal sebenarnya hewan tersebut bertelur, namun telurnya tidak dikeluarkan dari tubuhnya. Itulah hewan ovovivipar. Metamorfosis atau perkembangan hewan. Metamorfosis dikatakan sebagai metamorfosis sempurna bila mengalami tahapan terbentuknya larva dan pupa. Jika dalam proses perkembangan tidak terjadi pembentukan larva dan pupa, maka digolongkan menjadi metamorfosis tidak sempurna. Jadi perbedaannya, sempurna itu apabila terbentuk larva dan pupa, itu perlu diingat. Metamorfosis nyamuk itu golongan sempurna. Nyamuk bertelur, bertelurnya menghasilkan jentik atau larva. Larva berkembang menjadi pupa atau kepompong yang biasa berada di permukaan air. Kemudian dia akan mengeluarkan nyamuk. Nah, karena ada telur, ada larva, ada pupa, maka dia golongan metamorfosis sempurna. Metamorfosis kecoa tidak sempurna. Lihat gambar, kecoa dewasa bertelur, telurnya menetas menjadi kecoa kecil atau nimfa. Nimfa berkembang menjadi nimfa yang lebih besar, kemudian menjadi kecoa yang sudah memiliki sayap, dan kemudian menjadi kecoa yang dewasa. Nah, tidak sempurna. Karena pada kecoa tidak terjadi pembentukan larva dan pupa. Kita lihat gambar metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur, telurnya menjadi larva atau ulat, kemudian dia menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan menghasilkan kupu-kupu. Karena ada larva dan pupa, maka dia termasuk golongan metamorfosis sempurna. Metamorfosis lalat. Lalat dewasa bertelur, telurnya menghasilkan larva, larvanya menghasilkan pupa, pupanya menetas menjadi lalat dewasa. Lanjutnya metamorfosis Lepisma saccharina atau dikenal dengan kutu buku karena hidupnya di sela-sela buku. Telur, dia berkembang menetas menjadi lepisma kecil, berkembang menjadi agak besar, dan kemudian menjadi lepisma dewasa. Karena tidak mengalami pembentukan larva dan pupa, maka dia termasuk golongan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis kutu busuk atau Kimikide. Kutu busuk yang sering ada di tempat tidur atau di kursi yang terbuat dari rotan, dia menetas menjadikan dia bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak kutu. Anak kutu berkembang menjadi lebih besar dan kemudian tumbuh menjadi dewasa. Ini juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, demikian anak-anak materi tentang perkembangbiakan hewan. Kalian bisa ulangi lagi, melihat videonya apabila belum merasa jelas. Dan setelah ini dilanjutkan dengan mengerjakan soal tentang perkembangbiakan hewan yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.